Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilman subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang kita lanjut lagi pengajian ilmu fikih yang kitab Nihatul Zain yang ke-16. Hari ini kita baca masalah tentang air musta'mal. Air musta'mal dan kriteria-kriterianya bagaimana saja. Langsung kita baca kitab. Qalal musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin. Thumma zakaral musannifu lil ma'il mutlaq quyudan tastalzimuhu. Kemudian musannif, pengarang kitab ini atau pengarang Syekh Al-Malibari, pengarang kitab Qurratul Ain, menyebutkan untuk air mutlaq kait-kait atau limitasi yang wajib atau yang tidak boleh tidak atau yang tidak terlepas daripada air mutlak tersebut. Apa limitasi atau kait yang tidak terlepas daripada air mutlak tersebut, apa saja? Nah, hari ini yang kita baca adalah air musta'mal saja, yaitu ghairu musta'malin, tidak digunakan atau tidak musta'mal. Yang sudah ma'ruf, tidak musta'mal. Maksud musta'mal adalah digunakan. Fima la budda minhu, pada ma sesuatu yang tidak boleh tidak daripadanya digunakan, gitu. Asamma tarikuhu amla, apakah berdosa jika kita meninggalkan menggunakan air pada sesuatu itu atau tidak. Min raf'il hadasin, ya, berupa mengangkat hadas, ka ghuslatil ula, seperti basuhan yang pertama. Jadi air mutlak yang pada pengajian ke-15 kemarin adalah tidak musta'mal, artinya tidak digunakan pada mengangkat hadas. Kalau telah digunakan pada mengangkat hadas, baik hadas yang yang berdosa kalau kita tidak mengangkat atau tidak berdosa. Nah, kalau telah digunakan pada mengangkat hadas seperti basuhan yang pertama, maka air mutlak itu tidak lagi disebut air mutlak, tapi telah disebut air musta'mal, atau dengan arti air yang telah digunakan dalam mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Fasyamal al-wudu' sabi. Nah, tapi khusus pada basuhan pertama saja. Basuhan kedua, ketiga nanti tidak lagi.
Fashamala wudu usabi walau ghaira mumayyin. Maka dari keterangan tadi meliputilah wudu si sabi, wudu anak yang belum balik, walau ghaira mumayyin, walaupun ia belum mumayyin, walaupun juga belum mumayyin sekalipun. Nah, bayi yang masih umur 5 tahun misalnya, bi an wadda'ahu walihu litawaf, dengan arti bahwa walinya itu mewudukan anak sabi tadi untuk mengerjakan tawaf misalnya. Nah, jadi walinya yang mewudukan si sabi itu untuk mengerjakan tawaf. Jadi maka termasuk juga air yang digunakan oleh wali si sabi, wali anak bayi, anak kecil, untuk diwudukan anak kecil itu juga termasuk air musta'mal. Berarti itu bukan lagi air mutlak. Wa wudu' Hanafi alladhi la ya'taqidu wujuban niyah. Dan termasuk juga wudu' orang-orang yang bermazhab Hanafi yang tidak meyakini wajib niat pada wudu. Wa in lam yanwi, sekalipun mereka tidak meniat. Menurut mazhab Hanafi, niat pada wudu itu adalah perkara sunat. Mereka tidak menganggap itu rukun wudu. Nah, mereka ketika berwudu lantas tidak berniat kadang-kala karena itu menganggap sunat, karena itu sunat di sisi mereka. Nah, orang Hanafi yang berwudu tidak berniat termasuk juga air wudu orang mazhab Hanafi tersebut. Artinya air wudu mereka dianggap air musta'mal juga. Wa syamala ma ustumila fi ghasli badilin maskhin min ra'si. Dan meliputi juga air yang digunakan pada membasuhan ganti mengusap daripada kepala. Jadi kita membasuh kepala sebagai ganti daripada mengusap kepala. Nah, maka air yang digunakan itu juga termasuk air musta'mal gitu. Au khaffin, atau air yang digunakan pada membasuh ganti daripada mengusap sepatu. Ini bagi orang-orang yang memang ini penjelasannya pada nanti ada bab khusus, bab memakai khaf sepatu. Karena dalam syariat itu ada kriteria, ada ketentuan sendiri, hukum-hukum fikih boleh kita menggunakan sepatu dan langsung berwudu dengan keadaan memakai sepatu. Nanti ada bab sendiri pembahasan ini. Nah, air yang digunakan pada hal-hal seperti itu juga masuk dalam air musta'mal. Nah, dan itu bukan lagi air mutlak. Au fi ghasli kitabiyah au majnunatin an khaydin au nafsin. Dan termasuk juga air yang telah digunakan pada mandi kitabiyah, perempuan kitabi, bukan perempuan Islam, perempuan kafir kitabi, baik kafir Kristen atau Yahudi itu. Au majnunatin, atau pada mandi perempuan gila dari khid mereka, dari nifas mereka. Nah, mereka sudah selesai khid, selesai nifas, lalu mereka mandi. Nah, air yang digunakan untuk mandi kitabiyah dan orang perempuan gila ini dari bersuci daripada khid dan nifas termasuk juga dalam kategori air musta'mal. Kenapa bisa termasuk dalam kategori air musta'mal? Liyakhillu wata'uha, karena halal wataknya perempuan kitabiah tadi dan perempuan gila tadi. Jadi halal watak mereka. Kenapa halal watak? Karena mereka itu sudah suci. Walau kanal khalilu kafiran, walaupun suaminya itu adalah orang kafir. Au wat'u zinan, atau walaupun adalah wataknya itu adalah zina. Nah, jadi orang yang, karena persoalan watak halal itu bukan pada masalah zina atau bukan zina, tapi pada masalah suci dan tidak sucinya daripada haid. Nah, kalau perempuan sudah suci daripada haid, perempuan itu dianggap perempuan yang halal watak. Nah,
Jadi bukan berarti di sini dibolehkan zina, tapi ini persoalan yang lain sisi pandang. Karena mengenai halal watak atau tidak halal watak itu ditinjau dari sisi suci daripada haid dan nifas. Maka di sini diberi keterangan wal watu'u ghairu haram min jihati taharah anil haid la min jihati zina. Ini keterangannya. Watak yang tidak haram, artinya yang boleh, adalah dari sisi suci daripada haid, bukan dari sisi zina. Jadi jadi tidak menjadi persoalan ya. Ini beda keterangan. Timbul pertanyaan, jadi zina boleh, zina tidak haram. Nah, ini keterangan halal wataknya tadi adalah walaupun watak yang zina. Jadi ini tidak perlu kita fokuskan pemahaman. Yang perlu kita fokus pemahaman adalah air yang digunakan oleh perempuan kitabiyah dan perempuan gila daripada mandi haid dan nifas itu termasuk dalam air musta'mal walaupun mereka bukan mukallaf. Wa izalatun najasin, dan air yang digunakan pada menghilangkan najis walau ma'fuan anhu, walaupun najis yang ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Najis dimaafkan itu najis yang tidak kita basuh pun bisa, enggak apa-apa, kita langsung mengerjakan salat yang disyaratkan bersuci. Tetapi kita membasuhkan air najis yang ma'fu anhu itu. Nah, air yang kita basuhkan dalam menghilangkan najis yang ma'fu anhu itu juga termasuk air musta'mal, apalagi najis yang tidak ma'fu anhu, najis yang tidak maaf, najis besar. Begitu. Qalilan. Nah, qalilan sedikit, artinya halata kaunil musta'mali fi khaliqillatihi wa huwa duna kullatin. Artinya keadaan air yang digunakan pada saat kondisi sedikitnya air, wahwa yaitu tidak 2 qullah. Nah, jadi maksud qalilan tadi adalah air yang digunakan pada mengangkat hadas tadi, air yang digunakan pada menghilangkan najis yang tadi, semua keterangan yang telah saya bacakan tadi adalah dalam keadaan sedikit, tidak sampai 2 qullah. 2 qullah itu 100, ya, 2 qullah itu 112 liter, 116 liter. 2 qullah adalah 116 liter, itu 2 qullah. Bi khilaf, di bawah 116 liter maka air itu dianggap tidak sampai 2 qullah. Bi khilaf ma iza kana qullatan fa aksar. Berbeda persoalannya apabila air itu 2 qullah atau lebih banyak. Fa innahu iza rafa al khadasa la yuhkam alaihi bil isti'mal. Maka apabila air yang sampai 2 qullah itu atau lebih banyak, maka apabila telah digunakan untuk mengangkat hadas, maka air itu tidak dihukum dengan musta'mal. Nah, ini penting ini. Nah, jadi kalau air yang telah sampai 2 qullah digunakan seberapa banyak pun untuk mengangkat hadas, menghilangkan najis, maka air itu tetap air mutlak, tidak dianggap musta'mal. Wa iza azalan najasa la yuhkam bitanajjisihi, dan apabila digunakan untuk menghilangkan najis juga tidak dihukumkan dengan air najis. Illa, baru dihukum dengan air najis, air yang sampai 2 qullah tadi, illa kecuali iza taghayyara, telah berubah air itu bin najasah dengan najis yang tersebut. Maka kalau telah berubah air yang sampai 2 qullah tadi dengan najis, sudah warna najis, sudah berubah warna atau baunya atau rasanya, baru dianggap air najis walaupun air itu banyak telah sampai 2 qullah. Wala yuhkam bi istimali edan, dan air itu tidak dihukum juga dengan musta'mal. Air yang digunakan untuk membasuh najis tadi tidak berubah, tidak dihukum air najis, tidak dihukum air musta'mal juga, gitu.
walau jumi'atil miyahul musta'malatu hatta sarat ma'un kathiran, hatta sarat ma'an kathiran qullataini fa'aksar ada tuhuran. Ini penting. Jikalau air-air yang musta'mal tadi atau air-air yang najis tadi yang sedikit, tidak sampai 2 qullah, jumi'at dikumpulkan hatta sarat sehingga jadilah air-air musta'mal yang tadi itu, yang sedikit itu, ma'an kathiran, air yang banyak, yang sampai qullatain 2 qullah, fa'aksar atau lebih banyak, ada tuhuran, maka kembali suci air itu. Kita tampung di bawah tempat orang berwudu, air orang-orang yang berwudu. Jatuh air sehingga banyak air di bawah itu menjadi lebih 2 qullah, maka air itu sudah mentolak kembali. Nah, ini bisa ini teori. Maka teknis prakteknya untuk menghematkan air di saat kita dalam keadaan musim krisis air, ini bisa kita gunakan teknis dengan menerapkan berdasarkan teori ini. Air musta'mal yang sedikit, jika dikumpul-kumpulkan sampai 2 qullah atau lebih banyak, maka kembali suci menjadi air mutulak. Itu teorinya. Wal ma'ul qalilu alladhi uzilat bihin najasatu tahirun ghairu mutahirin bisyurutin. Ini juga penting. Tentang air najis yang sedikit tadi, yang digunakan untuk menghilangkan najis, tentu dia sudah menajis, tapi dia bisa menjadi suci, tapi tidak mensucikan yang lain, cuma suci. Sama hukumnya seperti air musta'mal. Ini ada beberapa syarat. Wal ma'ul qalilu, air yang sedikit yang digunakan untuk menghilangkan najis adalah suci, tetapi tidak mensucikan, bisyurutin, dengan beberapa syarat. Ada 4 syarat. An yakuna ma'ul waridan, air itu yang dialiri, didatangkan atas najis. Bi khilaf ma law kanal ma'u maurudan, berbeda persoalannya jika air itu didatangkan najis dalam air. Ka'an, seperti wada'a syai'a fil ma'il qalil fa innahu yanjisu, seperti misalnya diletakkan sesuatu yang kena najis dalam air yang sedikit untuk dihilangkan najis, fa innahu, maka air itu bernajis dengan semata-mata bersentuhan najis. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama, air kita datangkan ada najis sehingga bersih najis, maka air itu tetap suci. Air yang sedikit suci, tidak mensucikan. Dengan syarat air itu tidak berubah, itu pasti tidak berubah. Tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah bau. Tapi kalau didatangkan najis dalam air untuk dibasuhkan najis, maka air itu tetap najis, gitu. Maka air itu tetap najis. Ini tetap dalam digaris bawahi jika tidak berubah. Kalau berubah, apapun cerita tetap menjadi najis. Yang kedua, wa an la yataghayyara tam'uhu aw lunuhu aw rihuhu, dan tidak berubah rasanya, warnanya, dan baunya. Ini jelas barusan. Yang ketiga, bahwa tidak berlebih wazannya daripada ma kana qabla ghasli bihi ba'da i'tibar. Tidak berlebih wazan, ukuran air dari sebelum dibasuh najis. Ini tinjauannya ba'da, setelah meninjau air yang diserap oleh sesuatu yang kita basuhkan itu. Dan setelah meninjau kotoran-kotoran najis yang lekang, yang lepas daripada sesuatu itu yang jatuh dalam air. Nah, tidak lebih ukuran air. Setelah kita lihat tidak lebih ukuran air ini, tidak bertambah banyak air ini, kita lihatnya setelah kita mengukur sesuatu air yang diserap dalam sesuatu yang kita basuh itu. Setelah kita melihat kotoran najis yang jatuh dalam air yang kita basuh itu. Nah, setelah kita menimbang itu, lalu kita lihat air ada lebih banyak tidak. Kalau tidak lebih banyak, maka baru air itu suci tapi tidak menyucikan. Jika tidak seperti demikian, maka itu dianggap air najis. Wa an yatahirul mahallu, dan suci tempat air.
tempat air yang kita tampung untuk membasuh najis tadi suci, atau tempat air dah singkat ceritanya suci. Kalau tempat air najis yang tetap air najis, tidak bisa. Ini mudah dipahami. Fa in faqada syartun min zalika, jika faqid, tidak ada satu syarat daripada 4 syarat yang telah saya bacakan tadi, kanal ma'u mutanajisan, maka air itu najis. Jadi ini penting ya, air yang tidak sampai 2 qullah yang kita gunakan untuk membasuh najis itu bisa jadi suci, tidak menyucikan dengan jika terpenuhi 4 syarat. Jika tidak terpenuhi 4 syarat, maka air itu air najis. Walaupun ya, gitu. Demikian pengajian kita hari ini. Semoga dapat dipahami, yaitu air tentang air musta'mal. Maka air musta'mal itu bukan lagi air mutlak. Air musta'mal adalah air yang kita gunakan pada dalam mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Airnya sedikit, tidak sampai 2 qullah. Kalau sampai 2 qullah, maka air itu tidak dianggap air musta'mal, tetap air mutlak. Air musta'mal yang dikumpul-kumpulkan sehingga banyak sampai 2 qullah juga kembali menjadi air mutlak. Ya, begitu. Wallahu a'lam bisawab. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamtanahu fardud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi absarana wa syrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa antaliq bihi lisanana wa qawi bihi azmana bi khawlika wa quwwatika fa innahu la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.